Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut materi ya, kita ke inverse fungsi. Jadi kemarin determinan, sekarang kita ke inverse matrix ya, bukan fungsi tapi inverse matrix. Nah, inverse itu bisa kita katakan sebagai kebalikan ya, kebalikan dari matriks. Nah, kalau misalkan kita buat pemisalan gitu ya, 2 itu kebalikannya adalah setengah. 2 dengan setengah kalau dikali sama dengan 1, maka saat kita punya A ini ya, akan dikali dengan A inverse itu akan sama dengan I. Nah, dimana I itu adalah identitas. Nah, ini A inverse itu dikatakan inverse dari A. Gitu ya. Jadi kita belajar tentang materi inverse. Nah, ini ya. A inverse itu adalah inverse dari A. Oke, terus di sini untuk inverse sama seperti determinan, hanya berlaku untuk ordo 2 kali 2 sama 3 kali 3 atau matriks persegi. Kita ke ordo 2 kali 2. Untuk matriks inverse matriks ordo 2 kali 2, A misal A, B, C, D gitu ya. Maka kita punya inverse dari A itu dirumuskan dengan seperdeterminan A dikali dengan adjoint dari A. Itu adalah rumus inverse. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau determinan mungkin kemarin sudah ada. Rumus determinan A itu adalah diagonal utama dikurangi diagonal samping atau AD min BC. Nah, bagaimana dengan adjoint-nya? Adjoint-nya itu ini. Jadi AD diagonal utamanya ditukar DA. Kemudian BC diagonal sampingnya berubah tanda min B min C. Nah, gitu ya. Itu adalah pengertian dari inverse atau rumus dari inverse fungsi inverse matriks ordo 2 kali 2. Nah, biar lebih jelas kita ke contohnya ya. Misal ada matriks B 1 4, kemudian di sini 1, ini 3, ini min. Ini min. Nah, gini ya. Maka B inverse dirumuskan seper tadi AD 1 kali min 3 kurangi BC min 4. AD-nya ditukar min 3 1, BC-nya berubah tanda. Gini. Ketemu min 3 ditambah 4, min 3 4, min 1 1. Seper 1 enggak masalah ya. Langsung min 3 min 1 1. Nah, seperti itu. Itu untuk inverse fungsi. Nah, di inverse fungsi itu seperti determinan, kita punya beberapa sifat dari inverse fungsi, inverse matrix, maaf. Sifat-sifat inverse matrix yang kita bahas di sini adalah untuk matriks ordo 2 kali 2. Yang pertama itu saat kamu punya AB dikali di inverse, maka inverse-nya itu bisa masuk ke dalam AB dengan catatan ditukar jadi BA inverse. Nah, gitu ya, ditukar ya. Kemudian inverse-nya masuk. Kemudian yang kedua, jika A inverse di inverse lagi, maka tinggal A. Otomatis inverse-nya hilang, gitu ya. Terus kalau punya A pangkat N di inverse, itu sama saja A inverse dipangkatkan N. Oke. Yang keempat, ada sifat lagi K dikali A. Jadi K-nya adalah skalar inverse sama dengan, jadi ini K-nya bisa keluar seper K ya menjadi ya. Dikali A inverse. Oke, gitu ya. Nah, itu beberapa sifat yang mungkin kamu harus tahu. Jadi inverse tadi kebalikan itu untuk mengembalikan A ke identitasnya I. Harus dikali dengan A inverse.
berarti A itu kebalikan dari A inverse, maka rumus matrik ordo 2 kali 2 adalah seper AD min BC ini ya dikali adjoin. Nah, adjoinnya DA ditukar, kemudian BC berubah tanda, gitu ya. Kita ke contohnya sekarang. Jadi contoh pengembangan soal yang pertama. Nah, mungkin diketahuinya adalah ada soal A 23 3 4, kemudian B-nya min 5 min 2 3 2. Nah, di sini diketahui jika AB sama dengan C, maka C inverse berapa? Nah, gitu ya. AB sama dengan C, C inverse berapa? Ada banyak cara. Cara pertama, kamu mencari C dulu, yaitu AB. Berarti A dikali B, 23 3 4 dikali min 5 min 2 3 2. Masih ingat perkalian matriks? Perkalian matriks itu baris dikali kolom, gitu ya. Yang depan diambil baris 2 min 5 min 10 3 3 9. Dari depan dari atas min 4 geser plus 6. Dari depan tapi di bawah dari atas min 15 43 geser 12. Dari depan lagi dari atas min 6 42 8. Nah, gitu ya. Terus kita hitung, ini min 1, 2, min 3, 2. Ini C. Baru kita inverse. C itu seper AD, determinan AD min 2, min BC. Berarti min lagi ya, jadinya plus 6. AD ditukar min 1, BC berubah tanda min 2, 3. Seperempat dikali 2 min 2, 3 min 1. Nah, gitu ya. Itu contoh 1. Contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, misal diketahui persamaan 27 min 23 dikali P sama dengan 1 min 3 min 11 13. Kamu diminta mencari matriks P. Nah, untuk mencari matriks P, otomatis ini harus pindah ya. Nah, pindahnya matriks ini adalah pindah ke kanan. Letaknya harus sesuai. Jadi P sama dengan ke kanan itu berarti kan kebalikan. Kali kebalikannya apa? Kebalikannya inverse. Jadi dia kalau pindah ke belakang itu harus inverse. Nah, inverse-nya itu harus menyesuaikan tempatnya. Ini di depan, maka pindah harus di depan. Inverse. Oh, gitu ya. 1 min 3 min 11 13. Nah, ini inverse kita selesaikan dulu. Seper AD 6 min BC. Nah, ini min berarti plus ya, 14. AD-nya ditukar 32, berubah tanda min 72. Kita tulis yang belakang 1 min 3 min 11 13. Ini menjadi seper 20. Nah, ini ada perkalian matrik baris dikali kolom. Depan atas 3, belakang bawah 77. Depan atas min 9, belakang bawah 7 dikali ini berarti min 91. Depan atas 2, belakang bawah min 22. Depan atas min 6, belakang bawah 26. Seper 20 dihitung ketemu 80 min 100 min 20 20. Ini semuanya bisa dibagi 20, ketemunya adalah 4. Kemudian min 5 min 1, kemudian 1. Itu adalah matriks P. Mungkin di sini penerapannya kenapa bisa seperti itu ya. Jadi alasannya seperti ini. A dikali B sama dengan C. Mau dapat B saja berarti A-nya harus hilang. Hilang ini boleh kamu tambahkan inverse di depan. Ini masih ada C. Nah, kalau yang kiri dikali inverse, yang kanan juga dikali inverse. Nah, A inverse dikali A itu sama dengan I. A inverse C. I kali B itu kan identitas. Jadi B sama dengan A inverse kali C. Kesimpulannya adalah seperti ini. Kalau A mau pindah, dia harus jadi inverse. Kalau A di depan, letaknya juga harus di depan. Kalau nanti mencari yang di belakang, contoh AX sama dengan C.
mau mencari A, berarti X-nya pindah. Pindahnya harus inverse, letaknya sesuai letak X, yaitu di belakang. C inverse. Gitu ya. Jadi itu beberapa persamaan dari inverse matriks 2x2. Ya, selanjutnya untuk inverse matriks 3x3 di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, boleh dicoba, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.